Oke guys, sekarang kita ketemu lagi di materi pembelajaran yang baru hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang expressing of apology atau ekspresi permintaan maaf. Kenapa sih kita harus minta maaf? Ya kalau kita salah ya kita emang harus minta maaf. Mau kita salah mau kita benar ya kita harus belajar untuk meminta maaf. Minta maaf bukan berarti tentu bahwa kita itu melakukan sebuah kesalahan ya guys ya. Tapi ada kalanya juga kita minta maaf karena kita untuk respect sama orang yang lebih tua atau respon orang lebih tua untuk menjaga tali silaturahmi. Nah, begitu pula dengan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga ada banyak ungkapan yang mengungkapkan permintaan maaf kita kepada orang lain. Apakah itu karena kesalahan kita ataupun mungkin karena keledoran orang lain atau yang dan sebagai macamnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membicarakan hal itu di dalam bahasa Inggris, supaya nanti kita juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, biasanya paling umum adalah kalau kita dengar kata sejuta umat dalam conversation, dalam textbook, selalu bilang, "Sorry, I'm so sorry, I'm sorry, pardon me." Itu merupakan kata yang akan kalian sering kalian dengar baik itu di textbook, percakapan, TV, dalam video ataupun film-film, lagu-lagu. Nah, itu paling sering banget ditulis. Makanya saya bilang kata sejuta umat dalam expression of apology ya, ungkapan permintaan maaf. Tapi nggak cuma itu aja guys, ada banyak, nggak hanya sorry. Contoh, I'm so sorry. Saya sangat minta maaf. I'm terrible sorry. Saya sangat minta maaf. Sorry, it was my fault. Maaf, itu semua salah saya. I'm really sorry. Saya benar-benar minta maaf. I do apologize for. Saya minta maaf untuk. Please forgive me for. Tolong maafkan saya untuk. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maaf saya. Pardon me for. Maafkan saya atas. I apologize for my attitude. Saya minta maaf untuk kelakuan saya. Sorry, please don't be mad at me. Maaf, tolong jangan marah sama saya. I'm sorry, I shouldn't have to do that. Saya minta maaf, saya seharusnya tidak melakukan hal itu. I'm ashamed for what I have done. Please forgive me. Saya sangat malu dengan apa yang sudah saya lakukan. Tolong maafkan saya. I didn't mean it, or I didn't mean that. Saya tidak sengaja. I do apologize for. Saya minta maaf untuk. I mess. I screw up. Saya ada kesalahan. I must apologize for my mistake. Saya ingin benar-benar meminta maaf atas kesalahan saya. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maaf saya. Please don't be angry at me or don't be mad at me. Tolong jangan marah sama saya. Please don't take it personally. Tolong jangan diambil hati. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Please forgive my rudeness. Maafkan ketidaksopanan saya. Please accept my apologize for. Tolong terima permintaan maaf saya untuk. Nah, biasanya kalau kita meminta maaf di dalam bahasa Inggris, permintaan maaf itu akan diikuti dengan alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut dan biasanya berjanji untuk berusaha tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kita maaf ya Pak, maaf ya Bu, atau seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita harus jelaskan juga gitu. I'm sorry, I made a mistake this time. Saya minta maaf, saya membuat kesalahan waktu ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita harus jelasin alasannya kenapa sih kok kita bisa ngelakuin kesalahan tersebut, kenapa kita bisa melakukan ya suatu hal yang benar-benar kita harus melakukan respon permintaan maaf itu. Jadi kita harus jelaskan dalam bahasa Inggris and made nggak cuma made a reason tapi juga membuat janji supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita. Itu adalah beberapa ekspresi ungkapan
Permintaan maaf, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, atau kita mau minta maaf kepada orang lain. Dan bagaimana kalau misalnya kita ada di posisi yang harus mengampuni atau memberikan, pengampunan atau atau menerima permintaan maaf tersebut? Kita bisa jawab dengan kata sejuta umat lagi. Oke, kalau kata sejuta umat sebelumnya adalah I'm sorry, I'm so sorry. Nah, kalau untuk permintaan maaf biasanya selalu akan dijawab dengan kata it's fine, it's okay, it's alright. Itu kata sejuta umat. Kenapa? Karena kalian akan temui di dalam textbook, dalam lagu, dalam film-film, dalam conversation sehari-hari, dan itu ada suatu hal yang normal. Makanya saya bilang kata sejuta umat ini yang paling umum dipakai. It's fine, it's okay, it's alright. Itu artinya tidak apa-apa. That's fine, that's okay, that's alright. Forget it. Don't worry about it. It doesn't matter. Don't mention it. Don't apologize. Never mind. Oke, itu ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai ya guys. Tapi ya umumnya seperti yang saya bilang, it's fine, it's okay, or that's fine, it's alright, that's okay, that's alright. Itu adalah kata sejuta umat yang paling sering dipakai. Oke, kita bisa juga menjawab dengan it happens, it's just a small mistake, it's not your fault, never mind, no harm done. Nah, itu seperti itu untuk kalau kita mau menerima permintaan maaf dari seseorang. Nah, respon ketika seseorang mengungkapkan permintaan maaf biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, dan juga keputusan apakah hal tersebut dapat dimaafkan atau tidak. Oke, dan harus diingat ya, I'd like to apologize adalah bentuk pendek dari I would like to apologize, not I did like. I would like to apologize. Ya, itu shorten. Ya sama lah seperti orang Indonesia juga yang kadang-kadang suka bikin pendek kan, misalnya sering disingkat jadi SRG kayak gitu. Nah, bahasa Inggris juga sama ya guys, jangan pikir bahasa Indonesia doang yang ada seperti itu. Oke, kalau misalnya sampai sini materi hari ini, kalau masih kurang paham, kalau masih kurang jelas, kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, ataupun kalian bisa DM saya di WhatsApp maupun di Instagram, dan saya akan berikan jawabannya atas setiap pertanyaan yang akan kalian kirim. Dan jangan lupa subscribe juga. Dan kita akan ketemu lagi dalam buah materi selanjutnya. See you.